Halo, balik lagi sama Bang Timur. Di video kali ini, gue akan bahas komik dari karakter andalan salah satu penerbit yang bakal melebarkan sayapnya ke berbagai media, kayak animasi, serial TV, sampai layar lebar. Oke, kali ini gue bakal bahas komik Vault nomor 1 sampai dengan 5 terbitan Skylar Comics di tahun 2012. Video ini adalah bagian pertama dari 2 video yang bakal bahas arc cerita Vault yang tamat di nomor 10. Nah, di video ini gue bakal bahas 5 nomor pertamanya dulu ya. Ada banyak kreator yang terlibat di komik full color ini. Ada Marcelino Lefran dan Ashwin Siregar sebagai pencipta tokoh Vault yang turut andil dari sisi cerita dan sebagai editor, dibantu penulis naskah Ganet Suratno. Ada juga M. Arif Rusanto di aspek gambar dengan tinta oleh Ferry Ikhwano dan warna oleh Warnia Sahadewa. Karena gue bakal kupas habis dalam bentuk resensi, video ini bisa dibilang full spoiler ya guys. Tapi buat yang pengen tahu ceritanya lebih detail, gue saranin baca langsung komiknya. Sebelumnya, seperti biasa biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Langsung aja ya, kita lihat volume 1 Vault. Sebagai nomor pembuka, kita langsung disambut oleh teks intro yang jelasin asal-usul Vault secara naratif. Tapi biar seru, gue masuk aja nih ke panel berikutnya, di mana Vault langsung beraksi menahan meteor yang tiba-tiba jatuh ke Jakarta. Vault dengan segenap kekuatannya berhasil mengalihkan meteor itu ke Pulau Karang di Kepulauan Seribu. Tapi anehnya, dari meteor itu muncul 3 senjata pamungkas Indrajit, suatu benda pusaka milik raksasa di kisah Ramayana. Mungkin buat yang baca cerita wayang tahu ya. Di tengah situasi itu, muncul meteor kedua yang terlihat akan jatuh di kota Manila, Filipina. Dengan kecerdikan dan kekuatan Vault, akhirnya dia pun berhasil mengalihkan meteor itu kembali keluar angkasa. Tapi nggak disangka nih, pas dia kembali ke Pulau Karang, muncul suatu makhluk yang menyerangnya. Vault menyebutnya sebagai Mega Nanda. Komik nomor 1 setebal 25 halaman ini rasanya merujuk pada skema penerbitan di Amerika ya, di mana komik di sana terbit lepasan dengan format sekitar 20-30 halaman gitu untuk suatu arc atau event cerita. Terus kalau penjualannya oke, bakal dibundel tuh dalam versi trade paperback atau TPB. Walaupun beda dengan komik Skylar lainnya, misalnya Valentine, Vault belum muncul di versi TPB-nya, tapi justru dia udah muncul dalam versi bahasa Inggris loh. Kita pun dapat bonus semacam kartu mewarnai dalam komik ini. Dan ada juga gambar fans di akhir komik, mungkin karena sebelumnya udah terbit Vault nomor 0 dan dibarengi dengan acara peluncuran yang meriah ya. Dari segi gambar, gaya Amerika ini sangat keren dan berwarna banget. Nomor 1 ada Yuan Cakra yang bantu dari sisi pewarnaan dan Imam Wibowo dari sisi teksnya. Nah, yang menarik perhatian gua di sini justru adalah tema cerita yang diambil yaitu mitologi pewayangan. Ini yang bikin komiknya berasa nuansa Nusantaranya gitu. Walaupun nama dan desain karakter Vault ini Amerika banget. Dan tentunya tema yang sering diusung ini terasa lebih fresh dan modern. By the way, ukuran komik nomor 1 ini sedikit lebih gede loh kalau dibandingin sama Vault nomor-nomor berikutnya. Lanjut yuk ke nomor 2 dari seri ini. Setelah berhadapan dengan Mega Nanda di nomor 1, Vault kelempar dari Pulau Karang ke suatu pulau lain dan bertemu seorang nelayan tua misterius. Dia bilang kalau Vault lah yang bikin semua kekuatan berbahaya ini terbangun kembali. Anehnya, dia juga nyeritain nih mitologi para dewa dan ngingetin kalau perang besar ribuan tahun lalu bakal kejadian lagi. Siapa sih kakek itu sebenarnya? Vault pun kembali berhadapan sama Mega Nanda yang ternyata bisa nyerap kekuatan listriknya. Belum selesai urusan nih dengan musuh ini, muncul sosok lain berkekuatan api. Di tempat lain, kita pun ditunjukin sosok berwibawa yang memantau kekacauan yang melibatkan Vault dari suatu pusat komando organisasi khusus. Dia pun seolah tahu siapa Vault dan makhluk apa yang nyerangnya. Sebelum bersambung ke nomor berikutnya, kita pun ditunjukin dengan sosok anak kecil bernama Ruben. Apa hubungannya ya dua orang ini dengan Vault? Untuk komik nomor 2 ini, aspek tinta atau inking dibantu oleh Denny Kosasih dengan Kyle yang bantuin sisi teksnya. Terlihat mulai banyak tebaran informasi naratif yang misterinya bakal terungkap di nomor berikutnya nih. Terutama kemunculan sosok misterius kakek nelayan dan 2 sosok lain di akhir komik ini. Buat kalian yang pengen tahu serpian penjelasan mitologi dewa di jagat komik Vault, harus banget sih baca komik ini. Seperti nomor sebelumnya, kita juga dikasih bonus kartu mewarnai kali ini dengan karakter Mega Nanda. Di bagian belakang komik pun kita bisa lihat lebih dekat nih desain karakter Vault dan Mega Nanda.
Bahkan ada semacam statistik gitu tingkat kekuatan Volt dilihat dari kecepatan, kekuatan serangan, sampai kekuatan mistiknya. Dan tentunya fan art di akhir komik. Di cover belakang komik ini pula kita bisa lihat komik Skyler yang akan muncul, yaitu Jawara Indonesia. Grup jagoan ini bahkan udah muncul loh di serial TV berjudul sama dan bisa ditonton di jaringan Straw World. Pertarungan Volt dengan makhluk mistis semakin panas nih di nomor 3. Terutama setelah munculnya makhluk berkekuatan api yang dikenal Volt sebagai Wijalita. Selain merepotkan Volt, dia pun ternyata berhasil meledakkan kapal laut yang sedang melintas. Kita pun dibawa ke ruang komando misterius nomor sebelumnya. Ternyata ruangan itu adalah ruang khusus divisi Garuda atau Gagah Amanat Reksa Bumi Udar Durbiksa Abadi. Sambil memantau Volt yang kewalahan, dia pun mengerahkan agen Natuna untuk melakukan evakuasi kapal. Tapi ternyata terlihat pula ada potensi bahaya yang akan menyerang bocah misterius yang muncul di nomor sebelumnya. Pertarungan Volt dengan Wijalita semakin sengit, bahkan sampai ngeledakin gunung berapi yang tak lain adalah Gunung Anak Krakatau. Di tahap ini gue ngerasa cerita Volt semakin intens ya. Subplot lain seperti agen dari Garuda dan sosok bocah misterius yang terancam jadi hal lain yang menambah tensi cerita seri ini. Bahkan, di akhir komik ini kita bisa diberikan infografis mengenai apa itu Garuda dan tentunya sosok pemimpinnya yang ternyata bernama Eka Laya. Kayaknya gue bakal bikin video terpisah sih tentang karakter di jagat Volt ini dan organisasi di dalamnya. Seperti biasa ada bonus kartu mewarnai, kali ini untuk tokoh Wijalita, dan di akhir komik ada fan art dari pembaca serta tingkat kekuatan dari Megananda. Bahkan diceritain pula nih kalau tokoh ini terinspirasi dari Indrajit putra Rahwana yang diberi nama Megananda, karena tangisan pertamanya diiringi suara petir yang menggelegar. Tapi di komik Volt ini kurang paham juga ya kenapa jurusnya lebih fokus ke rantai gitu. Mungkin teman-teman yang suka pewayangan tahu nih, bisa komen di bawah ya. Di komik nomor 3 ini kembali ada perubahan kreator di bagian teks yang dibantu oleh Ronin Rupawan. Salah satu misteri di serial Volt mulai terungkap di nomor 4 nih. Pasca meletusnya anak Krakatau, Wijalita berhasil keluar dari letusan itu. Volt dengan mata prananya sempat melihat penampakan mata perempuan di gunung itu. Tapi dia pun fokus berusaha sekuat tenaga untuk jinakin letusan yang hebat itu. Di tempat lain, bocah misterius yang muncul di nomor sebelumnya didatangi oleh pria berjas hitam. Tapi dia dikagetin nih sama kemunculan monster Kalamarica yang tiba-tiba aja membuat kekacauan. Ternyata dia jugalah sosok nelayan tua yang ditemui Volt sebelumnya. Dengan kemampuan membaca pikirannya dari pertemuan dengan Volt, dia tahu sosok manusia yang mengontrol senjata dewa bernama Volt. Dialah Ruben, si bocah kecil itu. Kembali ke anak Krakatau, dengan mengerahkan seluruh tenaganya, Volt berhasil jinakin letusan gunung berapi itu. Tapi ternyata dia ngerasain tubuhnya jadi lemah dan berubah jadi sosok manusia biasa tanpa kostum. Nah loh, apa sih yang sebenarnya terjadi? Nomor ini kita mulai ditunjukin sosok asli nelayan tua dan juga Ruben yang ternyata ngendaliin Volt. Tim kreatornya sendiri nggak berubah dari nomor sebelumnya, dan kita dikasih bonus lagi kartu mewarnai Kalamarica. Nggak lupa juga ada tingkat kekuatan Wijalita sebagai infografis dan fan art serta foto promo komik Volt di berbagai tempat. Nah, bisa kelihatan dah tuh muka kreatornya, Marcelino dan Aswin Siregar. Akhirnya sampai juga kita di nomor 5 seri Volt ini ya. Ibarat serial TV nih, kita ada di pertengahan atau mid-season yang biasanya naikin kembali tensi ceritanya. Dan bener aja sih, menurut gue di nomor ini banyak banget kejadian penting yang diceritain termasuk asal mula Volt. Di nomor ini kita dikenalin sama tim elit Eka Laya dari Garuda yang disebut para elang dan sayap-sayap Garuda. Intinya mereka agen-agen terpilih dengan kekuatan yang keren gitu deh. Kita pun lihat lagi gimana Ruben berhasil kabur dengan Kak Desno dari monster Kalamarica yang lagi ngamuk. Kita dikasih flashback nih yang penting banget, di mana terkuak kalau Volt lahir dari imajinasi Ruben akan sosok superhero yang muncul karena kekuatan mistik suatu artefak kuno. Sehari-hari Volt pun hidup sebagai manusia bernama Guntur. Guntur yang terbaring sambil nunggu kekuatan Volt terisi kembali ternyata diserang nih sama Naga Pasa, salah satu makhluk mistis dari meteor yang jatuh ke bumi. Beruntung agen badak dari Garuda muncul. Eka Laya dan timnya juga nyelamatin Ruben dari Kalamarica yang hampir aja ngabisin bocah itu. Di komik ini ada sedikit perubahan nih di tim kreator dengan masuknya Bambang Irawan di bagian inking. Seperti biasa kita pun dapat kartu mewarnai kali ini dengan gambar Volt yang lagi ngelawan Megananda dan Wijalita. Penceritaan Volt yang seru dan penuh aksi ini menurut gue punya pacing yang baik ya. Walaupun satu persatu muncul karakter baru, kita pun nggak merasa kemunculan itu berasa dipaksain gitu.
Fokus cerita tetap berkisar di antara Volt dengan subplot Ruben dan Ekalaya. Gak sabar ya buat lihat ulasan nomor berikutnya. Jadi gimana nih kesan gue setelah baca 5 nomor pertama Volt? Jujur gue gak expect ceritanya bakal seseru ini sih. Emang sekilas kelihatan kayak cerita superhero klise ya. Cuman gue bener-bener ngerasa komik ini fun banget dalam hal aksinya yang seru dan cerita yang padat dan cepat. Didukung oleh berbagai karakter yang berwarna dan pastinya punya potensi besar untuk cerita selanjutnya. Terus ada juga nih gaya gambar yang keren banget dan juga full color. Menurut gue sih sayang banget kalau kalian ngelewatin baca salah satu komik yang jadi tombak era modern komik Indonesia ini. Oke, mungkin itu dulu dari gue. Jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya nggak kalah seru sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!